Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Asih di pelajaran tematik tema 7, subtema 2, yaitu keragaman rumah adat di Indonesia. Muatan Bahasa Indonesia, IPS, dan PKN. Sebelum kita mencari informasi, alangkah baiknya kita membaca teks, yaitu keunikan rumah adat di Manggarai. Wairebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur bukanlah desa biasa. Desa tradisional ini diapit oleh gunung dan hutan. Kehidupan di Wairebo sangat bersahaja. Masyarakat dan alam menyatu dalam keharmonisan. Salah satu bukti harmonisasi tersebut adalah rumah adatnya yang diberi nama Baruniang. Rumah ini berbentuk kerucut dan mempunyai 5 lantai di dalamnya. Sekilas mirip dengan Honai, rumah adat dari Papua. Namun, bentuk kerucut Baruniang lebih mendominasi bangunan dengan atap yang hampir menyentuh tanah. Atap rumah ini terbuat dari lontar. Dari 5 tingkat yang ada di dalam rumah ini, tingkat pertama disebut tutur atau tenda. Inilah tempat tinggal sang penghuni rumah. Tingkat kedua atau lobo untuk tempat menyimpan bahan makanan atau barang. Naik satu lantai menuju lantai selanjutnya bisa kalian baca di halaman 82. Ini adalah rumah adat Baruniang ya. Sekarang cara menemukan informasi yaitu menemukan gagasan pokok dari paragraf. Yaitu dengan cara membaca keseluruhan bacaan, tadi sudah kita lakukan, terus memahami isi bacaan. Nah, sekarang informasi keunikan rumah adat di Manggarai yaitu Wairebo di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur memiliki rumah adat yang bernama Baruniang yang mirip dengan Honai atau rumah adat suku Dani di Papua. Atap rumah berbentuk kerucut dan terbuat dari daun lontar. Rumah adat Baruniang memiliki 5 lantai dan masing-masing lantai memiliki fungsi yang berbeda. Sekarang tugasnya, ayo menulis di halaman 98, kerjakan di buku darimu nomor 1 dan nomor 2. Sekarang, kita mengamati keunikan rumah adat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki rumah adat yang mencerminkan identitas suku tersebut. Rumah adat juga merupakan kekayaan budaya yang patut kita banggakan. Yang pertama adalah rumah limas. Merupakan rumah panggung kayu yang atapnya berbentuk limas. Rumah ini berasal dari Sumatera Selatan. Dua jenis rumah limas di Sumatera Selatan yaitu rumah yang dibangun dengan ketinggian dan dibangun dengan sejajar. Keseluruhan bangunan rumah limas bahan kayu unglen atau merbau yang tahan dengan air. Kemudian rumah joglo. Ini gambarnya ya. Rumah adat dari Jawa Tengah memiliki ciri khas yaitu menggunakan blandar. Sunduk kiliang berfungsi sebagai penguat bangunan dan berbentuk bujur sangkar. Kalian bisa baca selanjutnya di halaman 85 sampai 88. Kemudian kita masuk ke ragam pakaian adat. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda. Beberapa pakaian adat memiliki nama. Misalnya, King Baba. King Baba berasal dari Kalimantan Barat, berarti pakaian untuk pria. Bentuknya seperti rompi dengan kain khas yang terbuat dari kulit kayu kapua dan dihias manik-manik indah berwarna jingga dan merah. Sedangkan wanita menggunakan king bingbinge dengan bahan yang sama, namun menutupi hingga bagian dada dan pundak. Kemudian, ini adalah pakaian adat Melayu. Pakaian adat Melayu Riau untuk pria terdiri dari baju kurung cekak musang yang terbuat dari kain berkualitas seperti satin dan sutra. Kemudian ada sarung serta kopiah juga. Kemudian wanita menggunakan kebaya laboh. Selanjutnya adalah baju bodo. Baju bodo berasal dari Sulawesi Selatan.
biasanya berbahan organza dengan potongan sederhana dan berlengan pendek, namun memiliki warna cerah mencolok, serta ada kalung dan hiasan kepala sebagai aksesoris. Kita lanjut ke keragaman kesenian daerah. Tari daerah dimaksudkan sebagai tarian yang berasal dari daerah-daerah yang berada di wilayah Indonesia. Tiap daerah memiliki tarian yang berbeda-beda. Gerakan-gerakan dalam tari daerah memiliki makna dan maksud tersendiri. Contohnya, 1. Tari legong. Tari legong merupakan salah satu tarian klasik yang berasal dari Bali. Tari legong pada zaman dahulu dikembangkan di Keraton Bali. Ide ini bermula dari seorang pangeran yang sedang sakit keras kemudian bermimpi melihat dua gadis menari dengan lemah gemulai serta diiringi dengan suara gamelan yang indah. Yang kedua, tari piring. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari piring memadai dengan pukulan rebana dan gong sahaja. Tari ini awalnya merupakan ritual ucapan rasa syukur masyarakat setempat kepada dewa-dewa setelah mendapatkan hasil panen yang melimpah ruah. Yang ketiga adalah tari kipas. Tari kipas dari Sumatera Selatan diiringi oleh musik yang berasal dari perpaduan berbagai alat musik tradisional, seperti kendang, perkusi, dan akordeon sebagai ciri khas musik Melayu Sumatera. Maknanya adanya kelembutan, kesantunan, kesetiaan, kepatuhan, dan sikap hormat perempuan Goa terhadap laki-laki. Nah, ini fungsi alat musik dalam pementasan tari. Dalam pertunjukan tari tidak lepas dari iringan Iringan tari selain untuk membantu ketepatan ketukan juga membantu ilustrasi yang dibutuhkan. Musik dapat membangun suasana tarian sebagai sarana pertunjukan dan hiburan yang bersifat sosial maupun komersial. Alat musik daerah. Alat musik daerah yaitu sasando. Sasando adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Sasando ini merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik dengan menggunakan jari. Yang kedua adalah gamelan. Hampir di tiap provinsi memiliki macam-macam alat musik tradisional. Salah satu alat musik tradisional yang paling terkenal hingga mendunia adalah gamelan. Gamelan berasal dari Jawa, Bali, dan Lombok. Nah, sekarang kalian bisa berlatih di halaman 112 sampai 113 di buku paketmu ya. Sekian dari Bu Guru. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.